Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuni Clotilda Naro dari kelas A semester 3 dengan NIM 19030300033, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan kembali untuk hasil review buku ketiga dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul bukunya Pegangan Kontemporer Sosiologi Modern Eropa. Dalam buku ini ada 5 bagian. Yang pertama yang kita bahas yaitu bagian pertama, tradisi disipliner. Pada saat ini, teori sosial lebih berusaha untuk mencari asal-usul serta struktur dalam menilai apa yang disebut penulisan dasar, karya klasik, dan status. Seorang ahli teori tidak serta-merta setuju dengan penulisan mana yang paling berpengaruh dan dibaca secara rutin dan berulang-ulang. Dalam bagian pertama ada 5 subbagian. Yang pertama, pendiri klasik dan kanon di pembentukan teori sosial. Secara khusus, pertukaran konseptual dan intelektual siklus dapat diidentifikasi dengan pola dominan dari perubahan budaya dan stabilitas sosial. Yang pertama, zaman revolusi. Teori sosial modern dipahami sebagai individualitas yang diungkapkan oleh Cogito. Dan yang kedua, bangkitnya sosial. Emil Durkheim bertujuan untuk memajukan ilmu empiris tentang moralitas pribadi dan solidaritas sosial untuk membantu dalam mengembangkan semacam agama sipil sekuler dan individualisme yang bertanggung jawab dan dilindungi oleh negara. Dan yang ketiga, akhirnya sejarah. Revolusi dan Perang Dunia yang pertama adalah bahwa konflik di dalam negara tidak terjadi begitu saja pada signifikasi global atau lokal. Dan yang bagian yang kedua yaitu teori sosial dan ilmu sosial. Perkembangan teori sosial memang diakibatkan oleh penelitian empiris. Meskipun teori sosial tetap menjadi clearinghouse intelektual media tempat ide-ide baru itu menyebar. Misalnya, dalam bidang studi gender telah memulai refleksi teoritis baru tentang gender di mana ketidaksetaraan dan pembentukan identitas beberapa di antaranya telah mempengaruhi beragam disiplin ilmu sosial. Dan subbagian yang ketiga, teori sosial dan filsafat politik. Ilmu sosial adalah cara untuk memecahkan masalah politik dengan cara lain selain filsafat, karena masalah politik tidak akan hilang. Istilah politik mengacu pada manusia yang berurusan dengan kesamaan atau untuk aktivitas mereka secara umum. Istilah sosial dan korelasinya dalam bahasa Eropa merujuk pada hubungan manusia dengan orang lain. Dan subbagian yang keempat, teori dan teologi sosial. Untuk beberapa tahun terakhir, tema teologis mulai diperhatikan oleh para ahli teori sosial. Pemikiran sementara tentang teologi dan teori sosial diberi label yang pertama postmodernisme, yang kedua globalisasi, dan yang ketiga filosofi anti-euritisme. Bagian tengah esensi menyatukan berbagai masalah epistemologi tentang hubungan antara teologi dan sosial, sedangkan di bagian akhir yaitu dengan cara membedakan dan mengevaluasi 5 jenis argumen utama tentang teologi dalam teori sosial. Selanjutnya yaitu bagian kedua, tradisi nasional. Subbagian kelima, teori sosial Jerman kontemporer. Di dalam filosofi antropologi, umat manusia tidak lagi dianggap sebagai hewan politik yang mewujudkan dirinya melalui organisasi seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Sebaliknya, umat manusia sekarang dipahami sebagai ansambel hubungan sosial. Subbagian yang keenam, usia epigones. Individualisme metodologi mewakili varian Prancis dari teori pilihan rasional untuk melarikan diri dari utilitarisme atau sebuah teori dari segi etika yang terakhir. Baud telah membuka konsep rasional
Hal tersebut mengambil sikap melawan relativisme sosiologi pengetahuan yang mengeksplorasi dan menjelaskan pilihan yang salah dalam istilah dengan alasan yang bagus. Sedangkan subbagian yang ketujuh, keunikan Inggris. Pada awalnya, Inggris dan Skotlandia tidaklah kontroversial untuk mulai menguraikan asal-usul perkembangan teori sosial modern operasional di Inggris. Tatanan sosial terjadi ketika individu datang menyadari bahwa ada kepentingan di mana mereka harus tunduk pada otoritas berdaulat yang akan mengatur semuanya, dan dengan demikian bisa dapat menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Analisis masyarakat yang ada di Skotlandia agak berbeda. Pengertian pembentukan sosial individu menurut John Mill tidak hanya bekerja dengan kemampuan sifat sosial dari manusia, tetapi menambah dua dimensi penting. Yang pertama, identitas berbasis empiris di berbagai bentuk manusia yang bervariasi secara historis asosiasi. Sedangkan yang kedua, kisah evolusi sosial yang dirancang untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia memilih untuk berubah dari keadaan awal yang kasar menjadi urusan sosial yang jauh lebih halus dan kompleks dengan pengaturan sosial yang canggih saat ini. Lanjut, subbagian ke-8, semuanya berubah dan tidak ada perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial Italia kontemporer. Pada tahun 1960-an, sosiologi Italia sebagian besarnya masih sibuk dengan perubahan sifat dari masyarakat Italia. Untuk menghindari esensialisme tanpa bereaksi berlebihan terhadapnya, ada 3 kontemporer yang dapat memperhitungkan keterkaitan sejarah teori. Masalahnya adalah bahwa itu cenderung menjadi ideal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya yaitu bagian ke-9, teori sosial Spanyol kontemporer. Dalam evolusi sosial teori di Spanyol, sejak abad ke-19, kontribusi dapat dijelaskan dengan baik. Konsolidasi modernitas dalam pemikiran sosial Spanyol, terdapat masalah yang berkaitan dengan pemikiran rasional modern, sekuler dan analitik. Lanjut, yaitu subbagian ke-10, teori sosial noradik antara filsafat sosial dan teori dasar. Filsafat menebak bahwa ideal ilmu alam dalam penjelasan sejarah. Gagasan teori berorientasi ilmu alam merupakan sebuah kondisi transendental ilmu manusia. Ciri percobaan positivisme mempertentangkan suatu gagasan teori tingkat tinggi atau kondisi dari satu sama lain. Konsekuensi yang disayangkan adalah cukup banyak bagian dari penelitian empiris yang hanya menganggap pekerjaan mereka sebagai positivis atau setidaknya hanya teoritis, karena hal itu empiris. Faktanya, para peneliti yang benar-benar mencoba untuk memenuhi standar versi yang kuat secara ideal, dapat menghasilkan penelitian empiris yang paling berhasil. Lanjut, bagian yang ke-11, Eropa Tengah Timur kontemporer teori sosial. Kontemporer teori sosial di Eropa Timur terdapat ideologi Marxis-Leninis yang digunakan untuk mencuci otak seluruh generasi. Keadaan yang seperti ini cukup buruk yang menjadi hancur bila melalui tingkat intelektual kritis secara cermat. Marxis adalah kritik radikal. Di bawah kekuasaan komunis, versi tertentu dari Marxis menjadi ideologi yang resmi. Pada saat yang sama, hal tersebut juga berpura-pura menjadi yang paling penting dari kritik yang kombinasi. Selanjutnya yaitu bagian ke-12, teori sosial Rusia kontemporer.
Perkembangan sosiologi di Rusia terkait erat dengan kedua moda sosial. Pada masa Kekaisaran Rusia dan kebangkitan gerakan politik liberal dan radikal, banyak sarjana dan humanisme pada saat itu yang mengakui subjek pravolisioner sosiologi yang tidak ditemui di bidang akademis, melainkan ditemui hanya di bidang yang paling maju dan lapisan yang paling aktif dari kaum intelektual. Hal ini menghasilkan hubungan ideologi yang dalam hal tersebut tidak langsung antara sosiologi dan teknologi transformasi sosial yang terarah. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, tradisi intelektual. Subbagian yang ke-13, bagaimana cara mengkritik, baik itu konvergen dan divergen, jalur dalam teori kritis masyarakat. Metode kritis lebih tepatnya merupakan sebuah pemahaman baru teori kritis tentang dirinya sendiri secara signifikasi atau secara lebih mendalam. Teori kritis tidak memiliki otoritas khusus yang mendukung selain kepentingannya pada penghapusan ketidakadilan sosial, kepentingan yang terkait dengannya. Akibatnya adalah untuk menafsirkan kritis teori sebagai bentuk refleksi spesifik yang akan mengkritik realitas sosial dari sudut pandang yang menguntungkan dari keberadaan alternatif yang memungkinkan. Selanjutnya subbagian yang ke-14, setelah dialektif postmodernitas dan pasca marxisme dan serta posisi lainnya. Postmodernitas tidak menghadapi modernitas dan penjarahan dan memanifestasikan dirinya terutama dalam analisis perspektif bahasa Marxis dan strategi penulisan dalam berbagai teks dan tentang topik yang berbeda. Tantangan postmodernitas sementara pasca Marxis pertama-tama memiliki latar belakang politik. Hal ini juga merupakan bagian dari perubahan budaya, kebangkitan postmodernisme, dan penolakan modernitas atas nama postmodernitas. Modernitas merupakan sebuah budaya yang mengaku modern dalam arti yang berpaling dari masa lalu yang lama, yang tradisional, yang ketinggalan zaman, dan melihat ke masa depan sebagai novel yang dapat dijangkau secara horizontal. Selanjutnya yaitu subbagian yang ke-15, hermeneutik, fenomenologi, dan antropologi filosofi. Hermeneutik kritis. Pendekatan hermeneutik kritis ini memungkinkan adanya pendekatan dialektik agen manusia yang menurutnya terletak pada subjek dalam konteks yang ditentukan oleh kekuasaan meskipun diakui transdensi refleksi dari batas sosial yang jauh dianggap memungkinkan. Dalam konteks ini, diferensiasi lebih lanjut dalam bidang hermeneutik sosial adalah diperkenalkan, termasuk selain pendekatan kritis juga hermeneutik feminis antara budaya. Subbagian yang ke-16, kognitif Eropa kontemporer teori sosial. Revolusi kognitif secara tradisional merupakan sebuah studi tentang kognisi dan pengetahuan yang telah menjadi pelestarian sebagian besar epistemologi dan psikologi. Revolusi kognitif merangsang perkembangan perbedaan tradisi atau aliran teori sosial kognitif secara paralel dengan fase seperti terungkapnya ilmu kognitif sejak tahun 1956. Selanjutnya yaitu subbagian yang ke-17, analisis, peradaban, teori sosial, dan sejarah komparatif. Peradaban merupakan sebuah unit sosial budaya yang melampaui batas-batas di mana konsep masyarakat terbukti dapat diterapkan. Hal ini berskala besar tetapi lebih kecil dari formasi yang ditemui untuk menganalisis dan membandingkan dalam hal komponen dasar sebagai bentuk dari keseluruhan.
Analisis perbedaan dalam dekade terakhir pada abad ke-20 berjalan seiring dengan perubahan lain pada agen ilmu sosial dan budaya. Selanjutnya, subbagian yang ke-18, kosmopolitisme agenda penelitian ilmu sosial. Kosmopolitisme metodologi mampu mengatasi apa yang sebelumnya secara analitis dikecualikan. Kant merekomendasikan pemikiran kosmopolitan untuk zaman modern, tetapi pada saat itu negara dan bangsa yang berdaulat menjadi keunggulan komunitas imajiner sosial dan pemikiran politik, titik tumpul di mana sejarah dunia berputar. Pandangan kosmopolitan yang lebih radikal akan melangkah lebih jauh dan menunjukkan bahwa ilmu sosial nasionalistik metodologis tidak pernah mampu memberikan yang memuaskan rekening negara, bangsa, bahkan selama zaman pertama modernitas. Selanjutnya, bagian yang keempat, tema dan narasi. Subbagian yang ke-19, narasi masa Eropa tentang kebebasan. Dalam budaya Eropa, narasi utamanya adalah Alkitab, sedangkan di sisi yang lainnya yaitu berdasarkan filsafat historiografi. Kebebasan muncul pertama kali dalam Alkitab dan diinterpretasikan tentang pilihan bebas atau kehendak bebas. Dalam teks tersebut tidak ada perbedaan yang dibuat antara pilihan dan kemauan. Selanjutnya, subbagian yang ke-20, modernitas dan pelarian dari euritisme. Modernitas adalah sebuah euritisme yang termuat dalam kaitannya dengan modernitas Eropa yang digunakan untuk mendefinisikan gagasan euritisme dan untuk mengeksplorasi beberapa kemungkinan visi alternatif modernitas. Selanjutnya, subbagian yang ke-21, transformasi Eropa. Eropa mulai muncul pertama kali ditandai dengan konjungtur secara kasar dari Renaissance, reformasi, dan awal pelayaran penemuan dan penaklukan. Subbagian yang ke-22, politik peringatan dan trauma. Trauma struktural didasarkan pada riwayat tanpa subjek. Struktur abstraksi seperti modernitas merupakan sebuah komponen yang paling utama. Selanjutnya, subbagian yang ke-23, identitas budaya. Identitas biasanya mengarah ke sebuah ruang ambivalen, konfliktual, namun produktif. Sebagian situasi artikulasi, situasi produksi dari makna terhadap ambiguitas dan ketegangan modernitas. Dengan demikian dipahami, identitas tidak lagi menentang perubahan, tetapi praktik perbedaan yang temporal. Selanjutnya, subbagian yang ke-24, bangsa, milik, dan komunitas. Menurut Max Weber, bahwa negara merupakan salah satu dari yang paling pertama menunjukkan bahwa bangsa harus ditempatkan di bidang politik dan disetujui secara tepat dan dipahami sebagai komunitas. Sentimen yang secara memadai akan memanifestasikan dirinya dalam keadaannya sendiri. Masalah kebangsaan adalah produk sosial, ekonomi, politik, dan transformasi teknologi, dan bahwa bangsa-bangsa adalah fenomena ganda yang dibangun dari atas tetapi disesuaikan dan dikonfigurasi ulang dari bawah oleh asumsi, harapan, kebutuhan, kerinduan, dan kepentingan orang biasa. Subbagian yang ke-25, berteori kota Eropa. Teori rumah publik merupakan elemen sentral dalam teori masyarakat modern. Pluralitas modernitas dan pluralitas ruang publik disebabkan oleh kondisi yang sangat beragam di mana rasionalisasi publik dan debat publik dihasilkan keragaman jalur evaluasi masyarakat saat ini. Dalam struktur khusus komunikasi publik yang diungkapkan oleh teori Habermas
ranah publik yaitu Habermas, ranah publik yaitu konstruksi kontrafaktual dari sebuah dunia yang bebas dan setara dengan orang yang memasuki logika argumen publik yang tidak terhindarkan. Selanjutnya, subbagian yang ke-27, alam, perwujudan, dan teori sosial. Ide tentang alam dan lingkungan sedang dikonfigurasi ulang di Inggris dan memungkinkan lebih luas lagi, dan bagaimana kerangka tersebut diinformasikan melalui perkembangan dalam teori sosial Eropa. Teori ini menjelaskan daya tarik alam ketika ia menjadi bagian praktik lokal, terutama baik itu berjalan kaki, berkebun, memancing, bahkan berburu. Bagian yang kelima, perspektif global. Subbagian yang ke-29, mendisiplinkan deskonstruksi dan diaspora teori sosial Amerika. Pendiri sosiologi Eropa, misalnya seperti Durkheim, ia membatasi pada metode positivis, dan Weber tentang objektivitas yang dapat berasimilasi dengan Parson, fungsionalis, proyek anti-Marxis. Namun Parson bersama dengan banyak orang Amerika, mereka menekankan dalam hal sosial, ekonomi dan budaya, kapital birokrasi yang muncul di Amerika pasca Perang Dunia yang Kedua. Selanjutnya, subbagian yang ke-29, pertemuan antara Eropa dan teori sosial teori sosial Asia. Dilihat dari sudut pandang ini, pemikiran Eropa dalam versi yang berbeda cenderung sebagian besar kritik dan mengkritiki diri sendiri dengan memasang kritik berkelanjutan terhadap kultus modern, terhadap sains, teknologi, dan pasar, dan lebih luas lagi dari sisi kemodernan. Dalam konteks sekarang, saya memasuki di bawah label pemikiran Eropa kontinental 3 perspektif atau sekolah utama: teori kritis, fenomenologi, serta hermeneutik, dan pasca strukturalisme dan dekonstruksi. Subbagian yang terakhir, yaitu yang ke-30, teori sosial Amerika Latin dan modernitas. Sejalan dengan perdebatan yang sudah berlangsung lama di bidang penjajahan Spanyol, diskusi serupa berlangsung di Brasil. Masalah identitas yang masih belum terselesaikan terjadi dari situasi yang tidak nyaman. Pada tahapan ini, cukuplah untuk diperhatikan bahwa masalah budaya serta masalah kelembagaan menjadi pusat perdebatan ini. Momen dan ciri khas perkembangan kapitalis, khususnya negara kapitalis feodal, patrilineal, atau konfigurasi dasar apapun masyarakat antara lain didorong dari holistik atau individualis, dari bentuk-bentuk kesederhanaan sifatnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa ditonton, di like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Selamat pagi.